Hari ini akan belajar tentang, menaklukkan wawancara LPDP. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan, eee, selamat dulu kepada teman-teman semua. Pasti kan kebanyakan di sini udah capai di seleksi substansi ya, udah lolos. Nah, selamat, teman-teman semua udah berhasil untuk masuk ke tahap ini, mengalahkan beribu-ribu orang pastinya. Dan sebenarnya seleksi substansi itu bukan sesuatu yang, eee, menakutkan banget. Istilahnya begini, kita itu diseleksi substansi mau untuk memperkenalkan diri kita, mau untuk meyakinkan LPDP yang akan menjadi investor, yang akan membiayai kita, untuk betul-betul mau membiayai kita, gitu. Jadi, presentasikan diri kita semua dengan baik, diri dokter-dokter dengan baik, dan, berusaha untuk yakinkan mereka, itu sih yang penting. Nah, pertama kita harus mengenali medan wawancara kita dulu. Nah, jadi nanti wawancaranya masih online ya, bener ya? Betul, Dok. Masih Online. online ya, via Zoom. Jadi, siapkan ruangan tertutup, karena itu ada di tata tertib ya, wajib. Dan nanti sebelum mulai wawancara pun, pewawancara akan meminta untuk diputar laptopnya untuk memperlihatkan ruangan 360 derajat. Siapkan juga alat-alat yang dibutuhkan semuanya, laptop, charger, koneksi internet pastikan kuat, jangan sampai hal-hal kayak gitu mempengaruhi gitu ya. Terus waktunya sekitar 30 sampai 60 menit, jadi bervariasi. Nah, terdapat 3 pewawancara, ada 2 akademisi dan 1 psikolog. Nah, akademisinya ini belum tentu dokter. Jadi, kita saat kita mempresentasikan, saat kita wawancara dengan menggunakan bahasa medis, sebaiknya diberikan padanan kata, dari bahasa medis tersebut, gitu. Misalnya, aku mau menjelaskan mengenai aterosklerosis, ya aku akan bilang aterosklerosis atau, pengerasan dan penyempitan pembuluh darah jantung, gitu. Karena, mereka adalah orang yang teredukasi tapi belum tentu mengerti medis. Jadi ada juga, psikolog, jadi kita kalau bisa, jangan terlalu membual, jangan terlalu bohong juga gitu ya, karena pasti akan ketahuan. Terus wawancara ini akan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, mmm, kalau waktu itu aku sih bahasa Indonesia dan kayaknya kebanyakan belakangan tuh bahasa Indonesia. Tapi mungkin ada beberapa pewawancara yang akan, menguji menguji, eee, calon awardee dengan menggunakan pertanyaan bahasa Inggris. Kalau kita ditanya dengan bahasa Indonesia, jawab bahasa Indonesia aja, kalau kita ditanya dengan bahasa Inggris, jawab dengan bahasa Inggris. Nah, tata tertibnya, jadwal wawancara akan dapat dilihat di akun dan email, teman-teman pasti udah dapat semua ya, dengan dokter. Terus link Zoom akan diberikan di aplikasi pendaftaran 2 jam sebelum wawancara. Jadi, usahakan standby, makan, segala macam, siap 2 jam sebelum wawancara. Karena ada kemungkinan besar wawancara itu bisa maju. Karena kan, kalau misalnya mereka selesai lebih cepat ya, yang selanjutnya akan maju, gitu. Nah, jangan lupa untuk isi survei setelah wawancara, tidak boleh makan, tapi boleh minum, tapi kalau mau minum please izin dulu. Terus tidak boleh menggunakan virtual background, jadi kalau bisa pilih background yang belakangnya putih, kosong, terus pakai kemeja atau batik. Nah, yang paling penting lagi adalah untuk mengenali beasiswa yang kita lamar. Nah, kita harus cari tahu beasiswa LPDP, terutama untuk dokter spesialis ini kan kerjasama dengan Kemenkes. Sebaiknya kita tahu, terutama ini ya, tujuan beasiswanya ini apa sih? Pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis. Dengan begitu, pada saat nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, misalnya, apakah Anda bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan Kemenkes? Ya, itu kita pasti dengan tahu tujuan beasiswanya kita pasti akan tahu harus jawab apa gitu. Terus nilai LPDP ada 5 ini sebaiknya dihafal. Mungkin nggak akan ditanya, kamu tahu nggak nilai-nilai LPDP apa aja gitu. Mungkin nggak akan ditanya seperti itu. Tapi gimana cara kita bisa menyisipkan atau memberikan contoh yang mencerminkan nilai-nilai LPDP tersebut. Tuh. Terus misi LPDP, mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui beasiswa pendidikan.
Jadi yang mereka cari itu adalah orang-orang yang bisa jadi pemimpin atau profesional atau dokter spesialis yang bisa berkontribusi untuk Indonesia dan memberikan jawaban untuk masalah-masalah Indonesia gitu. Jadi nanti kita fokus di masalah-masalah apa yang ada di Indonesia dan bagaimana kalian menjadi jawabannya. Tuh, itu yang penting. Terus, nah persiapan sebelum wawancara 3M, ulang 3M. Mental, materi, dan menjawab. Jadi mental yang pasti doa ya. Doa karena yang namanya wawancara tetap subjektif, tergantung wawancaranya. Doa semoga dapat wawancaranya yang baik-baik. Aku waktu itu puji Tuhan dapat wawancaranya yang baik-baik. Bisa ketawa-ketawa, santai gitu. Terus minta dukungan orang-orang terdekat. Terus materi, persiapan materi itu kita baca lagi CV dan esai yang udah dibuat, yang udah disubmit. Kalau aku pribadi waktu itu aku print semua CV-ku, semua esaiku, dan aku baca lagi, aku tandain kira-kira apa aja yang bisa jadi pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara. Karena mereka, beliau-beliau pada wawancara akan sambil membuka CV dan esai kita. Jadi mereka akan bertanya sesuai dengan CV dan esai yang sudah kita buat. Gitu. Terus yang kedua, penting juga untuk drafting jawaban simulasi pertanyaan. Nanti aku akan ajarin di bawah ya. Terus menjawab. Aku saranin banget untuk mock interview atau simulasi wawancara. Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Jadi pertama kita drafting, terus mock pertama. Nah, wawancara atau simulasi pertama itu biasanya pasti akan banyak yang di redrafting. Waktu itu aku pengalaman 2 kali juga simulasinya. Dengan yang pertama itu isinya aku tuh cuma kayak gini, jawab terbata-bata, terus aku kayak nanya balik ke kakaknya, Kak, ini jawabanku gimana ya? Jawabanku udah cocok belum ya? Jawabanku kepanjangan nggak ya? Atau terlalu pendek? Baiknya ini aku jawab apa ya? Gitu. Jadi pasti latihan yang pertama itu akan banyak redrafting. Cari awardee yang ya pasti kan kalau awardee udah pernah mengalami proses itu kan. Jadi pasti mereka akan tahu jawaban-jawaban apa yang baik dan bisa diberikan. Jadi yang pertama kali itu pasti kurang lebih banyak feedback, banyak input, kita harus redrafting. Nah, yang kedua baru kita latihan menjawab yang lancar. Tuh. Nah, saranku juga kalau bisa 1 kali dengan yang non dokter, 1 kali dengan sejawat dokter supaya ya kita dapat masukan dari 2 pihak gitu ya, nggak cuma dari yang sesama dokter. Terutama untuk yang tadi itu kata-kata yang sulit, kata-kata medis gitu. Terus, oke, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan wawancaranya ya. Sama perkenalkan, ini jujur pertanyaan-pertanyaannya ini aku compile dari waktu itu dari aku baca-baca, terus cari-cari di grup, kira sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di CV-ku, kira-kira apa yang bisa muncul. Nah, ini aku ada compile beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar akan keluar. Dan aku berusaha untuk sesuaikan juga dengan situasi PDP spesialis ya. Yang pasti pertama diminta untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, kenapa Anda memilih untuk melanjutkan studi dalam program pendidikan spesialis X tertentu. Ketiga, apa urgensinya? Urgensi itu maksudnya kenapa Anda harus melanjutkan studi saat ini, sekarang juga. Kenapa enggak tahun depan atau 2 tahun lagi? Gitu. Nah, itu harus ada justifikasinya. Urgensinya itu apa? Terus yang keempat, kenapa Anda ingin melanjutkan studi di Universitas X? 5 persaingan PPDS ketat, apa Anda yakin bisa masuk ke universitas tersebut? Karena itu juga akan jadi pertimbangan LPDP. Begitu. Karena banyak kasus, saya dengar-dengar itu, udah diterima LPDP, tapi saat mendaftar universitasnya ada masalah. Akhirnya nggak bisa kuliah. Gitu ya. Jadi bangkunya terbuang. Jadi Anda harus bisa menjustifikasi juga apa alasannya, kenapa Anda yakin bisa masuk. Yang keenam, kenapa Anda memilih untuk mendaftar LPDP? Bagaimana kalau Anda tidak lulus LPDP? Terus yang ketujuh, kesulitan apa yang akan dialami saat studi? Dan yang kedelapan, sudah punya rencana tesis atau belum? Nah, ini banyak sekali sih yang nanya, apakah sudah punya rencana tesis atau belum? Menurutku, jawab aja sebisanya gitu. Even misalnya belum ada draft
proposal tesis pun jawab aja kurang lebih gambaran garis besarnya. Saya tertarik untuk mengambil tesis di bidang misalnya IKFR ya gitu ya. Misalnya kayak di bidang latihan aerobik untuk pasien long COVID misalnya gitu karena apa-apa-apa. Kemungkinan besar metode yang akan digunakan metode eksperimental misalnya. Jawab sekasar aja gitu nggak apa-apa. Daripada bilang nggak ada gitu kan. Terus pertanyaan wawancara yaitu profiling diri ya. Dari kelebihan apa yang dimiliki, kekurangan apa yang dimiliki, dan bagaimana Anda mengatasi kelemahan tersebut. Lalu pengalaman apa yang paling berharga yang pernah Anda miliki, kenapa, apa ada pengalaman atau kesulitan saat bekerja, bagaimana cara mengatasinya, eh, apakah pernah mengalami konflik dalam tim, dan bagaimana cara menyelesaikannya, apa motivasi terbesar, visi misi hidup. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan profiling seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan wawancara menyangkut kontribusi, yaitu biasanya ditanyakan itu apa yang sudah pernah dilakukan dan apa yang akan dilakukan nanti. Sebaiknya memang ada garis besarnya, ada benang merahnya di semua jawabannya itu. Tapi kalau misalnya nggak ada pun, diusahakan untuk diplot supaya ada benang merahnya. Misalnya anak-anak-anak gitu, atau IKFR, IKFR, IKFR. Gitu. Misalnya apa saja kontribusi yang pernah Anda lakukan untuk Indonesia. Ya bisa dalam macam-macam ya. Bisa dalam pengabdian masyarakat misalnya, bekerja di daerah terpencil misalnya, atau menulis artikel populer, atau menulis publikasi atau konferensi, apapun. Gitu. Bahkan yang kecil-kecil misalnya eh, jadi ketua tim apa gitu. Atau kontribusi di bidang olahraga, ya disangkut pautin aja kalau bisa gitu ya. Buktikan kalau kalian pernah berkontribusi. Terus, kontribusi apa saja yang sudah diberikan untuk bidang ilmu yang ingin diambil. Nah, ini lebih spesifik, misalnya Gia mau ambil IKFR. Nah, apa yang di bidang IKFR apa yang pernah Gia lakukan? Gitu. Terus yang ketiga, kontribusi apa yang akan diberikan setelah lulus, di mana sebelumnya bekerja, dan di mana akan bekerja setelah lulus. Nah, menurutku karena ini dokter spesialis, kan udah jelas ya. Jadi, pasti semuanya sedang bekerja di rumah sakit, dan studi jadi dokter spesialis akan bekerja di rumah sakit kembali. Nah, karena settingnya di rumah sakit, menurutku sangat-sangat penting untuk tahu rumah sakit tempat kerja saat ini kelasnya apa, masalahnya apa, dokter spesialis yang ada apa aja, kurangnya apa aja, apa yang bisa dibenahi dari rumah sakit atau daerah tempat kalian ada sekarang. Nah, nanti setelah lulus, kalian apakah akan kembali ke rumah sakit tersebut, ataukah pindah ke rumah sakit daerah lain, ataukah ikut pendayagunaan dokter spesialis. Nah, itu semua harus jelas. Gitu. Terus yang keempat, apakah pernah bekerja sama dalam tim, apa yang dilakukan, kegiatan organisasi apa yang pernah dilakukan, hal positif apa, terus kegiatan pengabdian masyarakat apa yang pernah diikuti. Oke, nah walaupun udah mempersiapkan, pasti kadang-kadang itu ada pertanyaan tidak terduga saat wawancara ya, yaitu bisa pertanyaan-pertanyaan personal, udah nikah apa belum, apakah ada rencana menikah, keluarga mendukung sekolah atau tidak, nanti kalau udah menikah dan punya anak, gimana anak nanti pada saat studi, itu. Sebenarnya mereka mau tahu eh, resiliensi atau apa ya, ketahanan kita pada saat kita akan sekolah nanti, gitu. Apakah keluarga mendukung, nanti kalau misalnya punya anak, anaknya bagaimana gitu, jangan sampai anak menjadi atau keluarga menjadi beban. Mereka ingin tahu, ingin memastikan bahwa kita pasti memprioritaskan untuk lulus kuliah tepat waktu gitu. Jadi tekankan bahwa kita memprioritaskan kuliah dan akan sekolah dan lulus tepat waktu gitu. Ada juga kadang-kadang pertanyaan yang kesannya menyerang gitu ya. Misalnya, um, saya lihat-lihat IPK-nya pas-pasan ya pada saat kuliah. Apa kamu yakin nanti pada saat sekolah spesialis bisa lulus tepat waktu dan bagus gitu? Atau misalnya, hmm,
ini rencana kontribusi kamu banyak dan muluk-muluk, kamu yakin bisa menyelesaikannya? Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kesannya menyerang, tapi jangan terbawa emosi, jawab santai dan profesional aja gitu. Dan jangan berikan jawaban yang defensif atau membela diri. Misalnya jawaban defensif tuh misalnya kayak gini. Untuk pertanyaan tadi ya yang IPK. Iya Pak, IPK saya kecil, tapi saya rasa melihat pengalaman organisasi saya dan pengalaman penelitian saya rasa itu cukup bagus. Teman-teman saya banyak yang IPK-nya lebih kecil juga, Pak. Jangan kasih jawaban yang kayak gitu. Karena kan kesannya membela diri dan menjatuhkan orang lain, gitu. Jadi kasih aja jawaban yang optimis dan relevan, gitu. Misalnya, iya Pak, pada waktu itu memang saya berusaha untuk menyeimbangkan kegiatan akademik saya dengan kegiatan non-akademik, sehingga pada waktu itu saya banyak fokus di bidang organisasi. Tapi saya yakin Pak, pada saat spesialis nanti saya akan berusaha lebih fokus sehingga IPK saya lebih bagus. Udah gitu aja. Terus, nah ini kita masuk ya ke perkenalan diri. Aku nggak akan bahas semua pertanyaan tadi, tapi aku akan kasih contoh aja perkenalan diri, satu pertanyaan sama closing statement, karena menurutku itu yang paling penting sih. Gitu. Jadi perkenalan diri, pertama salam pembuka, nama pekerjaan, terus perkenalkan unique selling point Anda. Jadi unique selling point itu kayak nilai jual kamu yang khusus, yang unik, yang punya kamu, gitu, yang membedakan kamu dari peserta lainnya. Bisa berupa value, bisa berupa mimpi, bisa berupa pengalaman personal. Nah, terus habis itu baru kita bilang mendaftar apa dan di mana. Ini contohnya perkenalan diri aku pada saat yang kemarin, wawancara yang kemarin. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, saya Valensa Yosefi, biasa dipanggil Valensa. Saya adalah seorang dokter, lulus dari FK Undip tahun 2018. Terus aku, unique selling point aku bilang aku pernah mengabdi di daerah gitu ya. Internship di Mamuju dan PTT di Majene, Sulawesi Barat. Terus saya tertarik di riset imunologi, karena itu saya ingin melanjutkan sebagai mahasiswa S2 bidang imunologi Universitas Erlangga. Udah simple gitu aja. Nah, biasanya ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan ini. Kenapa memilih studi pada program pendidikan dokter spesialis radiologi misalnya, atau kenapa memilih bidang X gitu. Nah, berikan jawaban yang konsisten dengan esai, jangan bertentangan. Terus jawabannya sistematis dan terstruktur, jangan bertele-tele dan muter-muter. Terus do research, yang udah pernah proofreading sama aku kemarin esainya, pasti aku bilang, do research, cari data di daerah kamu, masalah tentang anak misalnya, yang paling banyak apa, keadaan di RSUD gimana, begitu, berapa dokternya. Itu termasuk research data-data yang akan kita sampaikan nanti. Nah, seberapa panjang sih jawabannya itu? Menurutku 50-200 kata itu cukup, atau sekitar 1-3 menit. 5 menit itu maksimal. Karena bicara 5 menit terus-terusan itu capek dan kelihatan wawancaranya itu mulai hilang fokus. Gitu. Jadi maksimal 5 menit, 1-3 menit itu udah cukup banget. Misalnya ya, mengapa memilih melanjutkan studi dalam PPDS radiologi gitu. Langsung aja to the point. Ada 3 alasan mengapa saya memilih mendaftar. Pertama, misalnya ada masalah. Fokus sama masalah. Masalah apa yang saya temukan pada saat saya praktek. Begitu. Misalnya saat praktek saya menemukan banyak pasien suspek CA paru, tapi penegakannya sulit karena nggak ada dokter radiologi, karena nggak ada alat radiologi. Ternyata prevalensi CA parunya itu tinggi, berapa? Nah, kita present datanya. Terus yang kedua, ada kebutuhan RS, di mana misalnya RS mau naik kelas, dia butuh dokter radiologi. Terus yang ketiga, ketertarikan pribadi. Nah, ini kita kaitkan dengan cerita personal atau publikasi atau penelitian yang udah dibuat. Terus kita bilang, dengan jadi dokter spesialis radiologi, saya mampu untuk memberikan solusi. Jadi, to the point aja, terstruktur dan to the point. Gitu. Karena kan mereka banyak banget kan interview orang. Satu hari itu bisa mungkin 5 orang, 5-6 orang, jadi capek banget pasti.
Oke, terus closing statement ya. Closing statement-nya, ucapkan terima kasih, tegaskan kembali satu unique selling point, terus berikan alasan kenapa LPDP harus membiayai kalian. Nah, ini contoh closing statement-nya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya percaya ini kata-kata unique selling point aku ya. Gitu. Terus, nah ini alasan kenapa LPDP harus membiayai yang ini. Berdasarkan latar belakang dan pengalaman saya yakin mampu berdampak menjadi jawaban dan memberikan kontribusi untuk dunia kedokteran Indonesia, khususnya bidang imunologi. Saya berharap LPDP dapat memberikan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab menjadi seorang awardee. Gitu. Terus minta maaf atas kesalahan, terima kasih, ditutup. Udah. Itu sih menurutku pembukaan pertanyaan tentang kenapa kamu memilih bidang studi tersebut sama closing statement yang penting. Terus, ya udah. Saya rasa itu aja pemaparannya cukup. Mungkin saya kembalikan ke Gia.